Jumpa lagi di Sudut Pandang. Mayoritas pendukung PKB pilih Ganjar Pranowo. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs menemukan bahwa 63% pendukung PKB memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden di Pilpres 2024. Hanya 6% pendukung PKB yang memilih Anies Baswedan. Dalam hal ini, peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam dalam paparannya mengatakan, PKB sejatinya adalah partai pendukung pemerintah. Merujuk ke data tersebut, sebagian besar pendukung PKB sepertinya tidak sejalan dengan ide perubahan yang diusung Anies. Lebih dari itu, hasil survei ini menunjukkan Ganjar Pranowo mengalami rebound unggul dari Prabowo Subianto. Didukung PA212, jalan jadi Presiden Ganjar makin mulus. Enggan kembali mendukung Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto pun Capres Partai Nasdem Anies Baswedan yang kini memilih berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya. PA212 memberikan dukungannya untuk Capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Menurut politikus PSI Ade Armando, hal ini akan semakin membuka peluang Ganjar untuk keluar sebagai pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, Ade Armando beranggapan bahwa dukungan PA212 kepada Ganjar membuktikan bahwa peta politik di Indonesia begitu sulit diprediksi. Demokrat move on ke PDIP. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaun menyambut baik wacana bertemunya SBY dengan Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jika terrealisasi, hal tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi nasional yang diharapkan publik. Di sisi lain, Partai Demokrat belumlah mengambil keputusan terbaru soal Pilpres 2024. Meski demikian, PDIP membuka peluang untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. Apalagi PDIP dan Partai Demokrat pernah bertemu yang ditunjukkan oleh Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Ridwan Kamil tebar kode ke Ganjar, Golkar angkat suara. Ridwan Kamil menyebut Provinsi Jawa Barat paling dibutuhkan bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo. Sebab wilayah Jabar diketahui jumlah pemilih pada Pilpres 2024 paling banyak di Indonesia. Berdasarkan hitung-hitungan, menurut Ridwan Kamil cocok dirinya disandingkan dengan Ganjar jika Ganjar ingin mendulang suara di Jabar. Di sisi lain, Partai Golkar Jawa Barat menepis isu Ridwan Kamil bakal dijadikan cawapres dari Ganjar Pranowo. Sejauh ini belum ada pembicaraan resmi yang membahas Ridwan Kamil sebagai cawapres dari Golkar. Caimin penuhi panggilan KPK. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin memenuhi panggilan penyidik KPK pada Kamis 7 September. Dalam panggilan ini, Caimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. Berdasarkan pantauan media, Caimin tiba di KPK pada pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Ia menyatakan dalam kondisi sehat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam kasus ini, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut keterangan Caimin sangat dibutuhkan untuk membuat terang dan jelas perbuatan para tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini. PKS belum setujui Caimin jadi cawapres. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, di mana PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu semakin kentara terlihat saat pertemuan tentang rapat pemenangan Anies Caimin yang mana tidak terlihat jajaran petinggi PKS yang hadir. Alasan Prabowo Subianto dapat dukungan besar Kiai dan ulama NU. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai calon presiden Partai Gerindra Prabowo berpeluang besar mendapatkan dukungan besar dari Kiai dan ulama, terutama yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Hal ini tak terlepas dari kedekatan Menhan dengan salah satu tokoh NU Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Ini menegaskan, kedekatan yang terjalin di antara Prabowo dengan para kiai dan ulama yang ada di Jawa Timur memang bukan sekedar isapan jempol saja. Ujang juga meyakini adanya pengaruh dari kiai dan juga ulama di NU berperan besar untuk memberikan dukungan kepada salah satu capres yang akan berlaga pada Pilpres 2024 mendatang, termasuk memberikan dukungan terhadap Prabowo. Sinta Nuriyah doakan Prabowo Subianto. Istri mendiang Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah menyusul kedatangan putrinya Yeni Wahid di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 sore. Dalam kesempatan ini, Yeni Wahid menyebut sang ibunda Sinta Nuriyah tidak hanya merestui langkah Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Lebih jauh dari itu, Yeni menyebut ibunya turut mendoakan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Meski demikian, Yeni tak menjelaskan secara rinci restu dan doa apa yang dihaturkan ibunya ke Prabowo. Tak lama kemudian, pintu mobil Sinta tertutup. Dia pun meninggalkan kediaman Prabowo. Capres prioritas Yeni Wahid. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, menyebut Menteri Pertahanan RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu dibutuhkan bangsa Indonesia. Yeni menjelaskan setiap presiden memiliki eranya masing-masing. Ia mencontohkan Presiden pertama RI Soekarno sebagai presiden revolusioner dari zaman penjajahan yang diteruskan oleh presiden-presiden selanjutnya. Yeni mengatakan pemimpin selanjutnya harus meneruskan program-program dari presiden sebelumnya. Menurutnya, salah satu tantangan presiden ke depan adalah mengenai geopolitik. Yeni mengatakan sosok Prabowo memiliki hal tersebut yang membuatnya pantas untuk meneruskan kepemimpinan sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Yeni mengaku ia memang lama membuat putusan politik, namun bila keputusan sudah diambil, ia memilih bersikap setia. Hilal Cawapres Prabowo sebut 3 nama muda. Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid, berharap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memilih cawapres dari kalangan yang merepresentasikan anak muda. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto menyepakati harapan Yeni Wahid. Dia menyebut kalangan bacawa pres dari anak muda cocok berdampingan dengannya di Pilpres mendatang. Prabowo lantas menyebut beberapa figur yang dinilai mampu merepresentasikan anak muda, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Makan gratis jika Prabowo Subianto jadi presiden. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hatikusumo membeberkan sejumlah program yang akan dijalankan Ketua Umum partainya Prabowo Subianto jika terpilih menjadi presiden di 2024. Pertama, kata dia, Prabowo bakal memberi makanan gratis setiap hari kepada pelajar, siswa prasekolah hingga ibu hamil agar mendapatkan gizi yang seimbang. Ia lantas menjelaskan untuk merealisasikan program makan gratis setiap hari itu dengan dibutuhkan anggaran sekitar 400 triliun rupiah per tahun. Kedepannya, program itu bakal dikerjasamakan dengan UMKM, badan usaha milik desa hingga koperasi. Program lainnya, Prabowo disebut bakal memberi tambahan tunjangan senilai 1 hingga 2 juta rupiah kepada guru-guru. Menurutnya, penghasilan guru selain di Jakarta masuk dalam kategori kurang layak.